Jumpa lagi di Ribu TV. Jumpa lagi di rekomendasi akhir tahun 2024. Sekarang kita mau kasih rekomendasi untuk TWS, tapi kali ini featuring Fernanda Gunsan. Nah, kita mau bahas kelas harga berapa nih? Pokoknya kita sikat dari 100 sampai 4 juta ke atas lah. Tapi kali ini pilihan kita lumayan spesifik sebetulnya untuk TWS nih ya. Biar bisa dijelasin. Banyak juga ya. Nah iya, biar terlalu banyak. Yang kita pilih ini yang seperti apa? Yang kita pilih ini adalah TWS dengan karet ear tips ya. Jadi tidak ada yang half in ear, tidak ada juga yang open ear. Olahraga itu juga. Iya, oke. Ini spesifik buat yang in ear dengan karet ear tips. Oke. Alasannya karena ini juga yang paling banyak penjualannya, paling banyak penggunanya juga, dan paling banyak rata-rata semua brand pasti punya seri yang pasti punya ya. Dan memang kalau yang kebuka itu lebih ke fungsi karena dia terbukanya olahraga atau kenyamanannya ya. Kalau kualitas memang dapatnya selalu yang ada karetnya selalu karena ada lebih bagus, ceilingnya juga oke buat ANC. Iya itu dia. Itu jadi kita kali ini membatasi ke TWS yang ada ear tipnya. Oke, jarang-jarang ya kita bahas TWS ya. Nah makanya karena kita sendiri jarang bahas TWS, ya ajak temen aja. Beres. Kalau lu bahas TWS berapa hari sekali? Setiap hari ada aja postingan TWS. Saya bukan berapa hari sekali, berapa kali sehari ya malah ya. Bisa 3 kali. Bisa 3 kali sehari. Oke, tapi sebelum mulai baca dulu disclaimer ini. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Katanya dari 100 ribuan sampai berjuta-juta. Tapi kita bagi segmen ya. Oke, kita enak mulai dari segmen mana dulu nih? Dari 100 ribu, dari yang murah lah. 100 ribu dulu. Oke, di 100 ribu apa yang bisa diharapkan dari segmen 100 ribuan? Sebenarnya belum ada kalau menurut gue pribadi. Cuma cocok untuk dibahas karena banyak banget yang jajannya di budget segitu. Oh gitu. Tapi belum ada yang benar-benar bisa diandalkan. Tapi ya kalau sekedar mau punya TWS, ya ada ini. Ada opsinya lah. Oke, kalau gitu yang disarankan yang mana? Kalau gue pribadi hari suara dulu ya. Iya, suara dulu ya. Bener-benernya atau EQ-nya membantu banget lah paling. Oke. Sebenarnya ada Irfan Airlife ini. Irfan Airlife. Bentuknya tangkai. Terus ada EQ-nya juga. Bisa di EQ juga ya? Bisa di EQ juga. 100 ribuan, 100 berapa sih? 100 ribuan sekarang udah pada bisa EQ. Tahun lalu mungkin belum terlalu banyak. Oh, sekarang udah mulai. Udah mulai bisa. Terus ada apa lagi? Terus ada yang tahun lalu tuh Soundcore R50i. Ini bentuknya tangkai juga. Sama tangkai juga ya. Ada yang A20i kalau mau bentuk kacang. Oke. Cuma belum ada EQ-nya. Yang mana? Yang R50i dan A20i. Ini belum ada EQ-nya. Belum ada EQ-nya, cuma banyak pilihan warna lucu-lucu gitu, kayak pink gitu, putih. Tapi kalau bicara standar suaranya udah oke. Terlalu bumi sih masih terlalu bumi. Kebanyakan kenapa ya? Kalau di 100 ribu tuh rata-rata drivernya belum ini drivernya belum yang resolusinya jernih itu. Belum. Tapi makanya mereka juga sengaja kan dipromosikan bahwa bassnya gede gitu kan. Kayaknya kalian terlalu banyak minta yang bassnya gede sih. Iya, kalau nggak sampai berasa, rasanya kayaknya belum bagus. Belum bagus gitu ya. Gitu. Oke, terus ada apa lagi? Yang terakhir yang lagi rame banget sebenarnya ini apa itu? Soundpitch T3 Pro. Soundpitch T3 Pro ini baru nih. Ada ANC. Di 100 ribu. Ya udahlah, ngapain kita bahas yang atas kalau gitu. Tapi ya kualitasnya perlu diperhatikan ya. Kalau ANC sama drivernya ya belum sama lah sama yang 200 atau 500 ribuan ke atas. Masih bocor banget. Masih bocor. Ada sih bawahnya tuh ketolong kedap dikit gitu, tapi middle ke atasnya bocor. Jadi cuma sekedar ada kedapnya dikit. Ya dikit banget sih. Dikit. Dari 3 ini ada rekomendasi nggak? Mana yang atau nggak ada, sama semua tergantung sukanya mana? Menurut gue pribadi sih masih belum proper gitu. Masih belum proper, bukan proper karena selera ya. Iya. Tapi memang kalau lu mau murah berarti kan ada yang dikurang-kuranginnya kan. Iya, kadang-kadang terlalu banyak yang dikurangin untuk mencapai harga segitu ya. Jadi belum memenuhi belum asik gitu ya. Belum asik. Belum bisa yang dinikmati. Oh iya, ini suaranya enak nih. Oh musiknya kayak begini nih, belum segitu. Tapi kerennya brand udah berani ngasih
support aplikasi yang sampai EQ, custom control gitu. Ya. Paling enggak kalau yang budgetnya mepet masih di cepean, ya udah ada lah. Opsinya sekarang. ya, Udah opsinya. cuma Ya, lumayan berkelas lah ini ya, lumayan berkelas. Oke, itu di 100 ribuan, artinya di bawah 200 ribu, ya kan? 200.000. Di 100 ribuan. Nah, kelas berikutnya di harga berapa? Kelas berikutnya ini tadi kita klasifikasiin under 400 ya. Under 400. Under 400. Ya, berarti di harga berapa? 300? Ini 200 sih. Oh, 200-an justru ya. 200. Di 300-nya malah nggak terlalu menarik berarti. Di 300-an ada Moondrop Space Travel sebenarnya sempat populer juga 399. Cuma dia nggak ada tutupnya. Jadi harus beli casing tambahan gitu. Jadi bisa offset ke 500 juga. Oh, jadinya gitu ya. Nah, kalau ini di harga berapa nih? Ini 200 ribuan. 200 ribuan. Ada apa aja di 200 ribuan Yang kita? pertama ada ini Soundcore R50i NC. INC. R50i NC. Ini R50i biasa. I biasa. Ini yang pakai noise cancelling. benar. NC, noise cancelling. Benar. Ini dia baterainya 45 jam. Oke. Dan udah ada custom EQ-nya. Oh, dia udah pakai custom. Oh, bedanya lumayan jauh ya? Ya. Beda 100 ribu lumayan jauh ya? Lumayan. Oh. Dan ini juga custom EQ-nya bagus sih dari Soundcore. Jadi kayak bisa night and day banget lah kalau sebelum di EQ sama setelahnya. Yang tadinya mungkin terlalu booming, ngebass itu udah mulai bisa dikurangin lah di custom EQ-nya ini. Udah ada noise cancellation-nya dan ada multi point. Dia multi point. Ya, dua device lah. Dua device. Ya lumayan kan. Ya kalau ada laptop sama ada handphone gitu ya, udah bisa dua-duanya gitu. Sama satu lagi, ini bisa jadi stand HP. Stand HP. Ya, jadi kalau TWS dikeluarin, mau sembari nonton streaming gitu. Ini gimmick-gimmick yang sebetulnya berguna ya. Berguna. Stand HP berguna lah. Nggak mahal sebetulnya. Iya, multi point stand HP lumayan. Jadinya iya betul juga sih kalau bilang tadi di 100 ribunya kurang gitu menarik karena begitu naik 100 ribu lagi naik dikit gitu. Lumayan jauh bedanya sampai ke fitur-fitur. Terus ada apa lagi nih kita nih? Kemudian ini yang dari Buds 3 Pro. Bukan. Tapi tangkai. Kan sama-sama transparan, sama-sama tangkai. Nah, bener. Ini Soundpitch Clear. Ini dari Januari 2024. Cukup gua rekomendasikan karena ini yang drivernya bener. Ini drivernya yang bener. Resolusinya bagus, udah cakep, udah jernih. Ibaratnya kalau beli TV, panelnya udah oke nih. Udah beres, nggak perlu naikin sharpness, kontras, di otak-atik lagi udah beres. Langsung pakai aja. Nggak usah tuning-tuning lagi udah usah tuning lagi udah oke. Kalau mau dituning lagi tetap bisa. Ini 267 lah kalau harga normalnya. Warna-warnanya. Oh iya, by the way kelupaan tadi. Kalau kodek sama semua AAC semua. Rata-rata masih AAC. Masih AAC ya. Di kelas harga kita belum bisa minta macam-macam ya. Belum bisa masih AAC. Masih AAC. Jadi ini masih playing groundnya masih sama nih antara mau pakai iPhone atau mau pakai Android. Masih sama. Belum dapat benefitnya nih. Belum ada benefitnya. Belum ada HRS-an. Belum. Jangan minta terlalu macam-macam lah. Di harga segini tuh yang penting tuh suara bener dulu. Mikrofon nyala nih. Iya. Ini tidak terlalu banyak fitur lain ya, kayak bisa jadi stand HP ataupun multi point ataupun ANC. Tapi dia suaranya paling nikmat. Mikrofonnya juga bagus. Mikrofon bagus, suara nikmat. Oke, jadi kalau mau nyari esensinya di sebuah TWS yang bagus ini aja. Tapi mungkin rasanya agak gimana gitu tampilannya. Penampilannya ini ya tergantung kalian suka atau enggak nih penampilan yang kayak begini pakai transparannya kelihatan banget semua begitu. Sama bakal lecet-lecet sih. Ini lecet-lecet ini juga udah nggak stable, nggak steady gitu kan pegangannya tutupannya juga nggak rapat banget. Kayak gini kan lebih rapat. Ya kalau itu kan lebih rapat, fungsional. Nah tergantung deh mau yang cari seperti apa gitu. Nah itu di 400.000 ke bawah, nemunya di 200-an ribu berarti ya. Ya. Oke, next kita ada kumpulan apa nih? Lumayan banyak nih. Ya 500-an bang. 500-an. Ini tengah-tengah nih. 500-an. Ini ada 400-an, 500-an, 600-an lah kita kumpulin aja di sini. Oke, antara 400 sampai 600 berarti ya nih ya. Yang pertama ada ini dulu deh, Soundpitch Engine 4. Soundpitch Engine 4. Oh, oke. Ini kakaknya si inilah. Desainnya beda banget ya. Beda, tapi desainnya ini kacang ya bentuknya. Ini udah LDAC. Oh, ini udah LDAC. Custom EQ, multi point. Baterainya juga udah 40 jam. Jadi lumayan awet. Lumayan lengkap. Ini buat orang yang lengkap. ANC udah ada juga. ANC belum ada. Kemudian ada Irfan. Ini Irfan. Jadi Irfan. Aduh, parah nih. Bentuk tangkai.
Custom EQ, ini gue juga udah mulai naruh EQ preset gue pribadi di sini. Jadi kalau ada yang punya Jadi kalau misalnya ada yang aplikasi, punya earphone, terus kalian scroll tuh paling kiri ya, jangan kaget. ada nama Tiba-tiba ada gambarnya dia nih. Gue agak-agak, mau gue pakai nggak ya? Iya, kayak gitulah. Di sini ada EQ, bisa custom EQ sendiri juga. Iya, tapi bisa ya. custom sendiri. Nah, terus belum ada ANC juga, tapi ada mode low latency di 55 milisecond. Gaming mode ya, banyak yang bilang gaming mode. 55 Sementara gue milisecond pakai gaming mode buat ngedit video. enak, nggak delay kan. Sedikit, iya nggak terlalu delay lah, nggak parah banget gitu. Kalau Kalau CapCut jadinya nggak, aduh, iya, gesernya seberapa nih? Gitu. Tadi gue motongnya di sini tuh tiba-tiba pas didengerin bener kok lari ya motongnya gitu. Itu kalau pakai gaming mode lumayan Mendingan, kebantu. iya. Tuh, terus ANC ada? ANC belum ada juga. Ini belum ada ANC Belum juga. ada ANC. Oke, terus ada apa? Satu lagi yang belum ada ANC deh ya. Apa tuh? Ini ada Sony WF-C 510. Ada Sony. Di harga 500-an. Sony terjangkau lah ini. Sony terjangkau. Nah, ini warnanya juga lucu-lucu ya. Lucu-lucu, ada biru, kuning, hitam, putih. Oke. Ini bentuknya kacang, belum ada ANC, Iya. tapi ada transparansi. Gimana sih? Nanggung ya. Sebentar. Ada transparansi berarti dia ada mikrofon di luar kan? Iya. Kenapa nggak dipakai buat ANC gitu? Karena ada seri yang di atasnya. Ada seri atas. Tolong Sony diupdate aja, ini bisa biasanya. Dulu kan pernah ada juga yang kayak gitu, begitu diupdate jadi bisa. Iya, gitu. harusnya bisa ya. Iya bisa. Dia ada C700N sebenarnya yang 1 jutaan. Oh 1 jutaan tapi kan. Ini 600. Ini 600. Oke. Dan dia tombolnya fisik. Jadi mesti ditekan. Jadi kalau pada pakai hijab, ya mungkin gampang kesenggol tuh. Iya. Bisa kebantu. Iya yang touchscreen-nya gampang kena. Nah kalau ini kan benar-benar, dan kalau ketutup di dalam ketahuan banget mencetnya gimana. Di mana? Iya. Gitu. Kotek gitu. Mikrofonnya juga bagus ini. Mikrofon juga bagus. Lalu ada apa lagi nih? Kemudian ya udah baru kita ke seri yang ANC-an ya. Nah, ANC ada apa? Ya Samsung. Itu Buds FE. FE sudah mulai turun harganya juga. Wah ini setelah harganya turun segini ini bener-bener deh. Lumayan. Kalau kalian nggak nyari beginian, kalau buat nyari ANC sih, ANC-nya lah, ANC. gue angkat tangan sama ANC-nya dia beneran deh. Bagus. Bahkan gue pakai Buds 3 Pro gara-gara sistemnya dia yang ngunci gitu di kuping. Masih lebih enak ini kalau bicara ANC. Benar, sembari dijelasin dikit tentang ANC. Karena by design itu yang bentuknya tangkai rata-rata memang dia tidak nutup. Iya nggak nutup pinggir-pinggirnya, kurang pinggir-pinggirnya nggak nutup. Jadi kayak lebih nyaman daripada yang kacang, tapi agak lebih nutup dari yang half in ear. Iya. Jadi kayak tengah-tengah lah. Gitu. Cuma kalau ANC itu juga terbantu karena isolasi. Jadi kalau kita telinganya lebih ketutup, sama ini rata-rata nozzle-nya tuh lebih ke dalam lagi, lebih nutup lagi, itu lebih ngebantu banget, lebih kedap. Walaupun nggak semua orang tahan ya. Walaupun nggak semua orang tahan. Ada juga yang nggak suka masuk ke dalam banget. Nah ini love or hate kalau ini. Nah love or hate kalau benar-benar butuh noise cancelling, pengen nutup banget isolasinya ya. Yang kayak Untuk gue banget kalau lagi traveling pasti benda ini yang gue pakai sampai baterai habis. Di pesawat. Pesawat 12 jam sempat habis dong. Baterai kan 6 jam gitu kan. Kurang lebih sekitar 6 jam. Pasti sempat habis. Ntar tukeran sama yang lain. Bawa banyak. Bawa dua cukup. Cuma dia belum custom EQ ya? Nggak ada custom. ya? Custom EQ adanya baru di atas banget. Baru Buds 3 Pro. Yang ini nggak ada custom EQ. Terus ya kalau bicara suara oke lah. Bassnya ada. Udah oke. Bass gemuk. Overallnya kalau gue sendiri make paling menyenangkan buat di pesawat karena gue nggak takut dia jatuh. Ada wingnya itu loh. Kalau udah jatuh di pesawat ribet. Aduh, Pak. Saya sudah lihat berapa kali teman-teman bawa AirPods pas nyampe, pas mendarat gitu. Kenapa loh? AirPods gue jatuh. Nunggu landing dulu ya. Aduh, yang pro lagi jatuh. Aduh, dibelain tuh sampai keluar dulu semuanya. Iya, kalau ribet banget. Susah kan. Iya. Nunduk-nunduk susah. Iya makanya. Nah kalau ini nggak takut jatuh, Kunci, terus ya. kedap. Cuma ya anyway kalau menikmati perjalanan jauh sih gue menikmati banget. ANC-nya udah Gitu. cukup banget lah untuk 100.000 worth. Jadi cari ANC kalau buat itu. Yang lain apa lagi? Yang lain yang bentuk tangkai ini ada Soundcore P40i. Ini juga bisa jadi stand HP. Sama tuh stand HP juga. Tapi di sini dia. Di dalam. Jadi nanti HP-nya di sini. Nyender gitu. Nah, ini baterainya paling banyak. Oke. 60 jam. Buset. Di dianya sendiri berapa lama? Nah ini gue gak inget ya. Cuma mungkin sekitar 8 tuh 10 lah. Lama Tapi juga kalau ya. pakai ANC ya pasti. Iya pasti turun lagi. Jadi bisa benar-benar buat sambil nonton. Nah, pasang begitu. Berguna. Model tangkai ini ya. Ada mode gaming juga, tapi tidak disertakan berapa milisecondnya. Iya. Custom EQ, ANC juga. Suaranya cenderung ngebass juga, V-shape lah, ngecering banget, V-shape, ngebass banget. Bisa di EQ, cuma ya tetap masih
Bisa ngebas. iya. Kalau mau yang paling balance, ini Irfan Free Pro 3. Free Pro 3. Ya, Oh, itu juga ada ininya juga ada ya. juga. Ada karetnya juga. Enak yang gini-gini sebenarnya, enteng, ringan, kecil. Enteng, ringan, nyangkut gitu. Terus dia juga flat banget di telinga tuh nggak keluar gemuk. Nggak nongol gitu iya, ya. nggak nongol banget. Ini ANC-nya sih kurang kalau dibandingin Samsung. Oh, oke. Cuma suaranya soundstage-nya lumayan berasa nih. Udah di budget 600-700 nih udah mulai berasa. Megah-megahnya ada. Ya. Kalau ini masih agak kurang sih, dan detail juga nggak begitu hebat. Kecuali mungkin lo pakai Samsung karena dia pakai SSC. Nah, tapi tuning kan tidak bisa diubah. Tuning nggak bisa diubah. Gitu. Kalau cuma detail doang bisa dapat. Gitu. Tapi tuningnya preset mah ada. Cuma nggak bisa ini. Kalau yang jadi problem kalau kalian nggak dapet di presetnya. Jadi kan cuma ada pilihan, kita belum paling 6 biji, 7 biji pilihan udah gitu. Itu yang masalah sih. Kalau preset yang nggak dapet, ya udah. Diterima aja udah begitu. Tapi ya ini di kelas 500-an ribu, jadi ya sudahlah ya, masih bisa dimaafkan. Nah, tapi kalau di kelas 500-an ribu ini berarti udah mulai proper ya. Proper banget. Udah proper banget ya. Di kelas ini udah bisa dinikmati lah ya. Lu pun udah bisa menikmati kalau sekarang bisa ya. Kalau tadi kan di bawah ya udahlah nempel gitu. Terus udah mulai ANC-nya mulai berasa. Udah mulai berasa. Lu bayar 500.000 dapat ANC yang beres gitu. Itu udah. Mikrofon juga udah ada yang beres gitu. Yang mana yang mikrofonnya beres ya? Yang Soundcore sih utamanya. Soundcore ya. Soundcore kalau sama Sony. Samsung sih enggak. Enggak gitu oke. Kalau Samsung biasa aja gitu. Soundcore Irfan yang tangkai ini sama Sony. Biasanya kan yang tangkai mikrofonnya yang bagus ya. Dibanding yang kacang, tapi yang Sony ini lumayan banget. Ini oke ya. Ini yang barusan lo coba kan ya. Dia tadinya launching 1 juta, sekarang tapi udah ke 600-an aja tiba-tiba. Oh gitu. Sony emang kalau banding harga suka keterlaluan. Oke, naik lagi. Ini sebetulnya cuma ada 2 ya. 2 sebenarnya. Ada 2. Ini 2 Irfan sama 1 Soundcore. Ya ini 1 jutaan lah. Tapi sekarang udah turun jadi 900-an. Tepat di bawah 1 juta. Jadi kalau budgetnya 1 juta pas. Nah ini nih bendanya nih. Kan ini 900 ribuan sebetulnya. Sama ongkir aja mungkin belum nyampe ya 1 juta ya. Belum. Ya anggaplah duitnya 1 juta pas. Nah ini nih. Ada Irfan sama Irfan apa nih? Ini Soundcore. Soundcore yang? Liberty 4NC. NC noise cancelling pasti. Nah kalau ini udah lengkap. Udah lengkap. Fitur yang segalanya kayaknya udah ditumpahin semua di sini buat kebutuhan orang-orang, dari modul latency, multipoint udah ada, wireless charging. Wireless charging. Terus ini kodeknya yang ini LDAC. Itu LDAC. Oke. Ini tahun lalu belum ada saingan nih. Iya. Tahun ini saingannya ya Irfan ini. Irfannya datang. Air Pro 4 ini udah ada LDAC, aptX adaptif. Itu pusing gua. aptX lossless. Punya itu yang gua pas gitu ya Allah ini fiturnya banyak banget fiturnya banyak banget. Terus gimana sound quality kalau dari lo gimana? Sound quality udah bagus. Udah imaging sound stage udah lebar-lebar lah. Ya buat kelas harga sini udah oke banget. Udah oke banget. Kalau di gua main komplain gua cuma ini. Hari pertamanya nggak bisa jadi pegangan. Gue mesti pakai gue mesti pakai berapa hari dulu. Terus taruh, diemin, balikin lagi. Oh iya, udah beres sekarang. Jadi enak. Di burn dulu. Mesti di burn dulu. Entah kenapa. Mungkin unit gua atau gimana gak ngerti. Tapi unit gua kayak begitu. Iya. Tadi gue udah pikir, apaan sih kok cuma begini doang. Tapi masa sih gitu. Masa sih seniat ini bikinnya kok cuma segini doang drivernya gitu. Ya setelah di burn in dulu terus oh ya bisa beres kok. Beres. Soundstage-nya bisa beres, ini bisa dinikmati kok, ini udah gitu. Terus dia ANC-nya juga banyak pilihannya ya. Ada yang balance, ada yang strong, betul. Hear true-nya juga bisa dipilih, ya bisa macam-macam. Ya, ada level-levelnya. Software-nya luar biasa sih. Software-nya lengkap banget. Bahkan bisa pilih kalau mau teleponan pakai mic yang kanan atau yang kiri. Itu juga bisa pilih. Terus ada multipoint, mode gamingnya terendah yang ada juga. Lihat 50. Gue coba ngerasain ngedit video pakai ini, dan ini pertama kali gue ngerasa pas. Ini belum mode gaming. Di mode gaming. Begitu masuk mode gaming, jadi gue pakai mode gaming bukan buat main game. Buat ngedit. Pas main game bodo amat gue. Karena game gue nggak presisi amat. Tapi buat ngedit video. Soalnya kadang-kadang kan di pesawat kalau menarik kabel, kabel gue di mana gitu kan. Nah, ini ada pakai ada coba masuk ke mode game. Oh, bisa nih. Lah,
ini berasanya kok presisi ya gitu. Ya. Cuman satu poin ya, kalau dia udah ditutup, dihidupin lagi gitu, dan ini masih nempel, itu rasanya switchernya masih mode gaming. Cuma gue berasa ada ininya, ada latensinya. Masukin lagi ke dalam, di restart, restart lagi, pakai lagi, baru kan? Nah, beres lagi nih. Gitu. Ya, ada workaroundnya yang harus dilakuin. Ada workaround, ya. Tetap sih pakai kabel lebih beres. Cuman paling enggak kalau mau coba masih bisa. Ya bisa lah. Ini satu yang menarik sih. Kalau udah sampai 1 juta emang udah menarik ini. Ini udah termasuk yang menarik. Dia suaranya juga udah oke, mikrofonnya juga udah oke. Mikrofon juga oke. Gue cukup kaget sama mikrofonnya. Cuma kalau ANC sebenarnya Liberty ini juga lebih kedap dikit maybe ya. Cuma dia kekurangannya ya sama. Penyakitnya soundcore itu rata-rata masih terlalu ngebass. Jadi EQ-nya soundcore itu mentok di 100 Hz. Sementara yang ngebass-ngebass itu di 80 Hz. 60 Hz itu gak bisa diturunin. Bisa diturunin. Tetap ada jadi ya. Kalau di earphone tuh bisa dia. Sampai ke bawah Hz, 60, 30 bisa, bisa dikurangin. Jadi bisa lebih balance. I see. Tapi balik lagi ya, kalian sukanya pakai yang mana kan, desainnya beda. Nah. Oke, kita udah sampai 1 juta kurang dikit. Next ada apa nih? Kenapa cuma satu brand? Karena yang mengisi ruang budget segini sedikit soalnya. 1 jutaan ya. 1 juta tuh 1,999. Iya. Itu sedikit banget. Sedikit banget. Ada beberapa, cuma kita belum masukin karena itu ya. Karena dia nggak pakai eartip. Karena dia nggak pakai eartip. Iya, banyak nih yang nggak pakai eartip jatuhnya di sini nih. Sayang banget. Atau udah tua. Nah, yang seri sebelumnya. Gitu. Iya, yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Belum ada yang baru lagi. Sementara yang lain yang tadinya, nah ini tadi yang pengisi 1 jutaan udah turun di bawah 1 juta soalnya. Iya, kayak agak nanggung-nanggung. Kalau 1,1, 1,2 udahlah ambil yang 1 juta. Tanggung ke bawah aja. Nah ini ada apa nih 2 biji nih? Ini ada Edifier Neo Dots. Ini terbaru juga, launching tahun 2024. Bentuknya kayak keren sih. Setengah kacang, setengah tangkai. Tapi ini kayak Bose ya. Ya agak mirip. Agak kayak Bose ya. Mirip. Agak terinspirasi kayaknya itu. Suaranya defaultnya sih V-shape. Tapi dia udah memperkenalkan EQ paling advance yang ada di TWS ya, parametric EQ. Parametric EQ, oke. Ya, jadi kelebaran EQ-nya, target frekuensinya mau di mana, itu bisa di cut dan boost. Jadi benar-benar super duper custom sebenarnya. Oh, oke. Cuma terlalu sulit lah untuk agak rumit ya. Iya, untuk newbie yang pengen beli TWS langsung pakai langsung enak. Ya butuh waktu lah. Tapi lucu sih kalau kalian dalam akhir tahun liburan gitu misalnya mau beli ini, jadi punya waktu kan buat belajar. Ya, sembari belajar EQ. Tapi dia presetnya juga udah enak sih. Preset juga udah enak ya. Enak. ANC oke, mikrofon oke. Ini 1,5. Ya naiknya lumayan ya. Lumayan, jump dari under 1 juta ke 1,5. Naiknya dapat satu kelas ini sebiji. Iya. Satu lagi apa nih? Sama juga kan Edifier juga. Ini rilisan tahun lalu. Ini Neobuds Pro 2. Oke. Ini waktu itu gue bikin video semua TWS gue cobain mikrofonnya yang gue punya yang bagus-bagus yang seri teratas. Oh, ini salah satu yang mikrofonnya bagus banget ya. Ini yang kalau di komen. Kalau di komen ya. Ini paling bagus. Iya. Gue ingat ada satu Edifier yang bagus banget mikrofonnya. Ini. Iya, oke. Ini Edifier Neobuds Pro 2. Ini mikrofonnya pakai 4 AI mikrofon. Rata-rata tuh 3. Sony 3. Irfan ini kayaknya juga 3 deh. Iya. Nah ini dia pakai 4. Itu noise reductionnya bagus. Mau dipakai di pinggir jalan, di kafe. Iya, gue ingat gak berantakan. Ya kan? Biasanya kan kalau udah ketemu berisik berantakan gitu, suara kita yang keganggu. Yang ada rusak malah suara kita. Nah, tenggelam kan. Malah tenggelam. Atau ya naik turun jadinya gitu. Atau kayak Sony ada gitu. Nah, ada iya, ada pas ngebuka ada gitu. Kalau kenapa ada beginian gitu. Ini enggak nih, ini rapi, ini rapi. Gue ingat ANC juga kedap banget. Tapi masih belum di level ANC rapi ya. Ini mulai brand kalau udah 1 juta tuh mainannya angka. Jadi kayak minus 50 dB, minus 45 dB gitu. Tapi sebenarnya setelah ngobrol-ngobrol juga sama mereka, kalau nggak dikasih angka, orang tuh nggak ngerasa lebih kedap gitu. Tapi secara biologisnya nggak baik juga kalau pakai ANC yang kedap banget dalam jangka waktu yang lama. Nggak bisa. Bikin pengang telinganya nggak sehat nanti. Ini karena sebetulnya ada frekuensi yang ditembak juga sama dia, ya kan? Untuk melawan frekuensi yang datang. Betul. Ya kan? Nah ini kalau terlalu lama masih kurang nyaman. Oke. Dan dia nggak bisa di setel juga ya? Nggak bisa. Saya nggak bisa di setel. Cuma ada pilihan sih strong sama weak kok nggak salah deh. Di aplikasinya itu. Sama ini belum bisa multi point sayangnya. Oke. Belum bisa multi point ya. Sayang banget 1,9. Kemudian ini sudah sampai ke katakanlah 2 juta. Berarti setelah itu ada. Wah ini udah mulai ngeri nih. Nah ini antara 2 to 3 ya.
2-3 ya. Ya. Ini Sweet spot banget sih ini. Ini sweet spot banget dan kategori yang agak mengerikan. Soalnya sering terjadi yang di 4 tiba-tiba turun masuk dalam kategori ini. Nah, iya kan? bisa jadi kayak gitu. Gue masih ingat itu XM4 tiba-tiba masuk ke 2,9, 2,7 gitu kan. Ini kayaknya bentar lagi XM5 juga. XM5 bisa turun loh. Bisa jadi mungkin tahun depan. Karena udah pernah lihat dari zaman XM3 tiba-tiba lah ini XM3 kenapa 2,7 gitu kan. Betul. 2,7, 2,9. Sementara mereka masih aman. Aman dan worth it sih. Worth it. Sementara mereka masih aman. Tempatnya ada apa aja nih? Ada Sony. Ini ada Sony, Sennheiser, Bose. Ya. Tiga-tiganya masing-masing punya keunggulan yang menarik-menarik lah. Yang beda-beda ya. Beda-beda lah. Oke, kita mulai dari mana dulu? Dari Bose kali ya. Boleh. Tadi belum ada Bose soalnya. Oke, dari Bose. Klaimnya adalah bagus. Bagus. Hampir di segala lini bagus dia. Iya. Ini surprisingly Bose pertama yang gua paling suka. Oke. Ini Bose Quiet Comfort Earbuds 2024. 2024 ya. Takutnya salah sama. Ya pusing kasih nama, taruh aja 2024. Harusnya dikasih apa kek? 3, 4. Iya. Gitu. Kalau nggak pakai yang 2024 dapat yang pertama yang case-nya gede banget. Nah, itu. Ini casingnya juga udah beda sih. Ini gede, yang lama lebih gede lagi, di kantongnya nonjol gitu. Ini bagus banget suaranya, balance banget. Dan salah satu TWS yang tuningan awalnya, yang versi flatnya tuh kalau di EQ-nya, ini yang menonjolkan vokal. Vokal ya. Nah, vokalan banget. Ya, dan khas mereka bening vokalnya, bersih gitu. Bening, bersih. Ya, sayangnya masih AAC. Ya, sayangnya itu aja masih sih. AAC. Masih sama dengan yang lama itu. Ya. Gue rasa sirkuit yang lama dipakai di yang baru sih. Cuma lebih bagus banget tuningannya, dimensinya juga, ruangnya udah berasanya mewah lah, kayak 2 jutaan. Ini emang worth it, emang bagus. Dan ANC-nya itu kalau selama ini suka hobi ngoleksi TWS juga, belum ada brand yang ANC-nya kayak Bose. Dia yang mulai pak. Dia yang nyiptain ANC dia buat mulai pesawat. Dia yang mulai bikin gara-gara semua pakai ANC itu gara-gara dia itu kan. Yang ngerubah headphone pilot jadi headphone consumer. Ya dia kerjaannya itu. Ini Bose ini. Dia yang paling tahu itu mesti diapain. Orang boleh ngetes kan, ada yang bilang wah ini grafiknya gini kurang. Gini deh, masuk pesawat, pakai. Rasanya nanti lo tahu kenapa ini paling bener gitu. Kalau dipakai di kamar doang nggak bakal. Enggak segitu kerasanya gitu. Dan ini bukan buat ngilangin suara orang ngomong di sebelah ya. Bukan kan? Tapi lumayan kedap juga ya. Iya, kalau dipakai di kafe juga wah udah. Iya, turun banget. Turun gitu. Banget. Kayak tiba-tiba saya sekecil itu suaranya set gitu. Cuma yang pasti tuh humming sound tuh hilang. Humming kendaraan itu humming kendaraan tuh hilang semua. Makanya hati-hati jangan dipakai buat nyetir motor gitu tuh. Jangan. Bahaya banget. Jangan. Banyak yang pakai. Hear-true-nya gimana? Tapi gue belum nyoba hear-true-nya ini. Hear-true-nya oke. Surprisingly oke. Tapi belum di level Buds 30 ya. Nanti kita bahas. Itu lain itu. Nanti kita bahas. Itu adiktif itu. Tapi udah oke banget lah. Hear-true oke, ANC oke. Dia juga udah bisa voice command. Iya. Jadi gue dengar dari lu ngetes mic juga lumayan ya. Mic juga oke. Lucunya ultranya nggak sebagus ini. Nah, ultranya malah nggak ketinggalan. Ya. Kalaupun kita bilang kastanya selevel, ya ini jauh lebih murah juga. Iya. Selama masih mau pakai ANC aja. AAC. Mau pakai AAC aja buat codec. Buat iPhone. Ini. Kalau iPhone cocok. Ini. ANC-nya pasti. Cakep itu. Nggak yang neken banget, tapi itu pas gitu. Jadi ANC itu kedap. Cuma kan tadi kita bahas bahwa ANC kedap bisa jadi nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Gitu, telinganya. Dan itu ANC-nya kedap, tapi nyaman, bisa lama. Nyaman. Gitu. Dia tahu apa yang harus dilakukan soalnya. Itu susahnya aja. Susah. Kalau udah legasinya udah ANC ya udah gitu. Kalau Bose. Oke, next kita ada apa lagi? Ini gue juga spesial Sony sih. Dulu ya. Sony, oke. Yang baru, dia desainnya apa ya? Kayak marble gitu. Iya, kayak jade. Kalau gue karena yang hijau jadi kayak jade gitu. Ini juga dia unik karena dia bodinya yang atas nih udah pakai kayak air fitting supporter. Ini lo pakai ke Jepang kemarin ya? Iya, yang gue pakai ke Jepang. Juga baru rilis di sana, bisa lebih murah sih. Cuma kalau dibeli dipajakin lagi ke Indonesia kayaknya sama aja. Mending beli di Indonesia gitu. Beli buka aja langsung pakai. Kantongin. Fitting terenak yang pernah gue coba. Fitting terenak dan secure ya. Secure, ringan banget. Iya. Soalnya kalau mau enak sebetulnya gue mesti bilang Buds 2 Pro enak banget. Tapi nggak secure.
Nggak secure karena nggak ada wingnya. Nah ini gitu. Nah kalau itu ada apalah wingnya lah bisa dibilang. Ya, tapi wingnya ini biasanya kan padet. Iya ini nggak padet ya. Ini kayak kopong aja. Iya. Angin aja gitu isinya. Jadi lebih apa ya, lebih enak di kuping kayaknya. Lebih enak di kuping, nyantai. Dia ambient mode-nya bagus. Dan yang pertama kali punya ambient mode-nya tuh automatic, tapi bisa deteksi hampir banyak aktivitas. Iya. Jadi kalau duduk aja ya mungkin dia lolosnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita udah kedeteksi lagi jalan kaki, dia buka. Oh, oke. Lewat dia buka di kereta. Kalau ada pengumuman dia buka. Soalnya nyoba di Jepang sih, pas banget jadinya. Pas banget. Di tempat dia ngetes sendiri. Gue biarin aja auto ambient tuh nyala terus. Oke, jalan-jalan, duduk. Itulah kalau ngetes emang di negara asalnya jadi beres, cocok. Pas coba di sini, ini kenapa dia nggak tahu ya? Klakson semua ya. Klakson semua berisik kebuka terus ya. Iya makanya. Ini dia kerennya chip ANC-nya sama dengan yang seri XM5. Oh iya. Dan drivernya juga pakai yang XM5 juga. Terus kenapa kita harus beli XM5 ya? Nah, jadinya harganya udah mulai tipis-tipis tapi speknya sama gitu. Cuma yang bikin beda suaranya ya karena fittingnya beda. Sama dia nggak terlalu masuk. Nggak terlalu masuk ya. Samsung Buds FE sama Sony CI5. Ya, itu kan dicemplungin gitu kan. Kalau ini nggak terlalu masuk. Agak keluar dikit. Walaupun dia pakai eartips dia agak keluar dikit. Jadinya kekurangannya dia lebih nyaman memang. Cuma kekurangannya ANC-nya jadi lebih lolos di bagian. Karena nggak gitu kedap ya. Karena isolasinya nggak gitu hebat ya. Nomor satu isolasi dulu kan. Betul. Iya. Bagus baru ANC bisa perform dengan bagus. Nggak jelek ANC-nya. Cuma karena XM5 sebagus itu ya jadinya agak kurang aja pas kesini. Cuma suaranya bagus sama kayak XM5. Sama kayak XM5. Iya, cuma agak lebih berat sedikit karena dia nggak pakai eartips yang foam kan. Oh iya betul. Iya, bisa ngurangin betul. Jadi dia pakai yang karet lebih ada ngecering. Jadi kalau ada yang nyari XM5 tapi rasanya pingin yang lebih nyaman dipakai. Kita tahu itu masalahnya semua dua XM itu 4 dan 5. Masalahnya ada di situ. Ada di eartips. Ada di eartips yang semua orang aduh kok nggak tahan lama ya di kuping ya. Dan gampang kalau tracking. Oh iya, gampang terserap ya. Abis itu kalau udah kebanyakan keserap berapa bulan kemudian pecah dia retak-retak. Iya, mulai retak-retak. PR-nya di situ. Kalau yang gini lebih gampang diganti juga kalau bulat gitu kan. Mungkin lebih pas di sini justru ya. Dan lebih murah juga dari XM5. Lumayan jauh. Kalau untuk sekarang lumayan jauh. Tapi XM5 lagi turun juga di 3,4, 3,2. Ini 2,9. Sony kamu kenapa menyusahkan begini sih? Ini 2,9. Ya tapi kalau lihat dari apa yang ceritain jadinya sebetulnya menarik ya. Gini kan seperti alternatifnya XM5 jatuhnya kan. Benar. Gitu kan. Dan dia ngambil flagship tahun lalu tapi di packagingnya di repackage lagi dengan bentuk yang berbeda untuk mungkin penggunaan yang berbeda, tipenya orangnya beda. Iya. Terus kemudian ini serem sih ini. Nah ini serem. Ini baru kita masuk ke ranah brand-brand legend audio ya. Legend audio betul. Ada Sennheiser Acentum True Wireless. Oke. Harus disebut True Wireless-nya karena kalau nggak disebut Sennheiser Acentum juga ada tapi headphone. Oh gitu. Oke. Jadi Sennheiser Acentum True Wireless. Ini dia drivernya punchy, jernih. Ini kayak agak sedikit counternya Bose. Kebalikannya ya. Di vokal sama warm bass ya. Ini lebih agak brightnya. Oh ini lebih bright, tergantung kayak gimana. Tapi nggak sih balance ya, tenang. Nggak sih, bisa di-cut juga kalau. Bisa di-cut juga kalau emang trustnya terlalu tinggi masih bisa di-cut. Terus juga bassnya juga nggak hilang ya. Masih ada. Ini masalah kayak preferensinya lari ke sana gitu ya. Makanya by default ini akan lebih ngecering dibanding bass lah. Dan bassnya juga punchy ya, gebuknya cepet dan kencang, tapi bukan berarti kuantitasnya terlalu banyak bassnya, enggak juga. Iya. Ya, tapi kalau kita mau setting jadi banyak bisa ya? Bisa. Jadi boost lagi bisa. Ini yang kadang-kadang buat anak-anak yang baru mulai mau beli TWS ya, suka salah tangkep gitu. Kalau dibilang wah ini ngebass gitu, itu berarti settingan awalnya ngebass. Yang jarang dibahas adalah sebetulnya pas dipakai bisa diturunin nggak bassnya, bisa dikurangin nggak, bisa di-cut nggak kan gitu. Wah yang ini nggak gitu, ini agak bright. Ya pertanyaannya sebetulnya kalau agak berat, kalau ada EQ-nya kan bassnya bisa naik gak kan gitu. Naikin atau treble? Treble bisa turunin gak kan gitu sebetulnya. Jadi sebetulnya adjustable. Jadi jangan terus jadiin alasan, oh ya gue beli 10 biji nih, kenapa ini lebih ngebass, ini lebih gini. Padahal kalau di EQ sama aja gitu ntar jatuhnya. Bisa mirip. Jadiin mirip bisa. Bisa jadiin mirip. Walaupun ya resolusi warna yang tonalnya ini yang susah nih. Kalau udah warna suara udah beda nih urusannya nih, masa cocok-cocokan ini udah nih. Dan si Sennheiser ini selain kalau nggak mau EQ manual, kita disuruh mixing.
Jadi ada kayak profile buat audio preferensi kita sendiri. Cuma nanti di tesnya itu kita disuruh mixing. Kayak nanti ada kayak suara perkusi sama suara bass gitu. Ntar lebih condong ke yang mana kamu maunya. Oh kalau kesini ya udah kayak sekian persen kesini deh. Nanti dites lagi kayak 3-4 kali pertanyaan gitu. Lumayan rumit ya. Sebenarnya simpel. Iya. Cuma disuruh milih lebih ke A atau lebih kali iya. Cuma gitu doang, enggak. Cuma ada waktu aja buat ngerjain kayak begitu kan. Ada PR aja sih. Ada PR aja. Cuma kalau mau coba, kalau nggak ngerti frekuensi sama sekali ya. Kalau mau coba yes or no doang kan. Iya. Itu bisa dicoba. Lumayan lah buat melatih ke pekaan telinga ya. Itu kayak preferensi gue coba gini pas udah jadi EQ-nya buat gue sendiri. Ini gue suka kayak gini. Ini ANC udah oke juga. Untuk ukuran Sennheiser sih ini udah oke lah. Mungkin belum di level Bose dan Sony. Ya susah lah kalau Bose. Tapi masih kekurangannya mikrofon. Iya itu mikrofon ya. Bisa jernih ya kalau di ruangan. Kita nggak tahu sih apakah tahun 2025 mungkin mereka semua pada tobat terus beresin mikrofon ya. Soalnya kecenderungannya lihat yang malah brand yang memproduksi mikrofon. Iya. Kenapa pas di sini berantakan? Cuma kalau diperhatiin ya, makin ke sini makin banyak yang mikrofonnya beres. Bener. Gitu kan? Malah brand-brand HP sekarang mikrofonnya bener-bener. Iya, mikrofonnya udah beres-beres semua. Dari bawah pun bahkan yang murah-murah mulai ada yang perbaikan mikrofon. Gue nggak heran sih kalau 2025 pada keluar mikrofonnya udah ngadu nih sekarang. Let's see lah harusnya 2025 2 ya. Juta soalnya harusnya mikrofon udah bagus. Iya. Soalnya yang sejuta aja sekarang udah mulai proper. Sejuta udah mulai proper ya. Siapa tahu nanti 2025 berubah lagi. Tapi paling nggak sekarang ya ini juga punya kelebihan masing-masing sih. Ini, ya kayak contoh aja deh. Bos yang ini mikir lebih bagus daripada yang lama. Nah itu kan. Iya kan? Harusnya kan update gitu. Iya padahal dia yang paling baru. Harga lebih murah tapi mikrofonnya diberesin. Beres. Gitu. Nggak sebergema yang. Nggak, iya kayak yang atas. Terus ini ada fitur tambahan lagi. Battery protection mode. Itu yang menurut gue harusnya di-copy ke yang lain sih. Harusnya. Iya. Ini baru Sennheiser yang bisa. Iya. Harusnya di-copy sama yang lain. Jadi kalau kita ngecas itu dibatasin sampai 80% aja. Itu kita bisa pilih kan tapi ya. Nggak bisa pilih berapa persennya ya. Oke. Cuma bisa mau ada nyala apa enggak aja fitur itu. Oh, jadi kalau itu dihidupin dia ketahan sampai 80%. Oke. Ini ketahan itu ya pas dicas di casing gini. Dia akan selalu ngecasnya sampai 80% aja. Oke, berarti harian kalau dalam kota gue kan begitu. Tapi kalau gue mau keluar kota, gue fullin. Udah. Supaya gue bisa pakai full ya. Itu kan kalau naik pesawat berjam-jam begitu, ya masa kehilangan 20%. Sayang 20% tuh bisa berapa jam tuh? Lumayan. Kalau misalkan dia dapat sekitar 6 jam aja lumayan loh, berkurang sekitar 1 jaman lebih gitu kan. Ya lumayan. Sayang lah gitu kan. Sayang. Nah, itu bisa full dipakai. Toh yang lain juga full. Ya, tapi setidaknya kita diberikan opsi lah untuk untuk menyelamatkan baterainya dia supaya lebih awet. Terus juga selain ada battery protection mode, dia satu-satunya brand gede yang garansinya 2 tahun. Oke. 2 tahun itu enggak cuma sekali tukar. Oh, saya tuker rusak lagi. Bahkan waktu Sennheiser Momentum True Wireless 3 yang tahun-tahun lalu itu rusak, banyak yang diganti, diupdate ke yang Momentum 4. Niat banget. Itu niat banget. Ini hebat after sales. Keren after sales keren. Terus ngejagain supaya tidak sering-sering balik ke after sales juga keren. Betul. Dengan baterainya ditahan gitu. Iya. Oke, tadi kita sudah sampai ke 3 juta. Ya 2 ke 3 juta gitu kan. Sekarang kelas bebas. Mau mulai dari mana? Mulai dari yang gua rasa masih agak lumayan biasa dulu aja kali ya. Oke, benda ini dulu. Ya, JBL Tour Pro 3. Kayak Swiss Army knife jatuhnya ya. Swiss Army knife. Fiturnya banyak sekali. Fiturnya segudang. Kalau yang dicari fitur ini nih. Ini banyak banget. Ini banyak sampai geleng-geleng pala gue fiturnya buset deh. Lu paling suka apa? Atau paling unik lah? Yang paling unik buat gue fitur di mana dia bisa dicolokin ke pesawat. Ke jack 3,5 di pesawat, jadi transmitter gitu. Karena gue sampai beli alat khusus buat melakukan itu di pesawat. Karena gue nggak suka pakai headphone di pesawat. Ya. Karena gue suka taruh duduknya suka di jendela. Nah kalau gue pakai headphone, enakan tidur sebetulnya kan. Tapi tidur tak gitu. Kalau tidurnya pas lepas gitu kena ke sebelah cetak bangun gitu. Nah
Jadi gue pingin nonton yang di pesawat. Kalau pas dapat yang entertainment system bagus, gue mau nonton juga di pesawat gitu kan. Tapi kalau pakai TWS kan agak susah. Jadi gue beli device-nya buat transmitter. Lah ini nggak usah, udah include karena casingnya ini bisa jadi transmitter juga. Disediain pula kabel-kabel itu disediain semua. Iya di dalam kotak. Dalam kotak itu kabel-kabel disediain semua. Terus ini juga di layarnya banyak banget lah fiturnya. Ada layar aja udah hebat pak. Iya. Cuma layar touchscreen. gue agak sayang sih makanya karena bisa ngurangin baterainya banget kalau pakai layarnya ini. Iya betul. Dan banyak yang cukup redundant kontrolnya kalau kita pakai di handphone. Ya, sama aja di. Ya, jadi sebenarnya dia maunya begini kan, kita lihat di sini aja, handphonenya nggak usah dibawa gitu kan. Jadi dia bisa kontrol langsung dari sininya. Actually ini menarik sih, maksudnya idenya beda, idenya keren. Dari sisi kelengkapan sih, waduh luar biasa sih nih. Kalau kelengkapan, PR-nya dia malah di suara ya. Suara. Untuk di budget berapa nih? 4 juta ada. 3 juta ke atas. Ini 4 jutaan ini, hampir 5. 4 juta hampir 5. Kita nggak bisa bilang bahwa suaranya ini kalah sama yang bawahnya ya. Enggak. Maksudnya terus ini wah, kalau gitu gue mendingan beli 1 juta aja. Enggak, ntar dulu. Enggak. Tapi buat di harga segini kita punya harapan yang berbeda ya. Pengennya sih dapat lebih atau punya identity sendiri gitu loh. Iya. Sony ya kayak begini, Sennheiser kayak begini. Bose yang lebih vokalan. Iya. Ini ya udah balance biasa. Ya udah balance biasa aja. Gitu. Staging nggak terasa luas gitu kan? Enggak. Bener banget. Iya gitu. Jadi kalaupun di EQ ya bisa aja sih, cuma nggak ada yang luar biasa. Iya, nggak ada yang luar biasa banget gitu. Tapi dia ininya oke lah, spatial. Nah iya, spatialnya lucu. Itu lucu. Jadi kayak lu punya apa? Tiba-tiba melebar gitu. Melebar gitu. Harusnya dia by default gitu aja. Makanya udah mewah gitu kan. Dia ragu-ragu kali, dia takutnya karena ini by software, jadinya kan nanti terlalu nggak terasa natural mungkin buat beberapa orang, jadi dibikinnya gitu. Spasialnya keren sih. Rapi, bergema ruangnya. Tadi gue pikir spasial itu bakal ini buat nonton film doang gitu. Ternyata mendengar musik juga ngefek ya. Iya buat musik juga ngefek semua sih. Yang udah kan yang lain-lain yang cocoknya buat film gitu. Buat musik jadinya aneh kan begini suaranya gitu. Buat musik jadinya kayak lebih di auditorium yang. Ya tapi kalau yang lain biasanya nggak segitu dapatnya, nggak rapi. Ini rapi. Ini rapi. Iya betul, gue setuju sih. Gue mempertanyakan tuh, kenapa nggak by default aja kayak begini ya? Deng, tiba-tiba luas gitu. Kenapa nggak by default? Biar dipakai fitur. Biar dipakai. Biar bisa dijual juga. Biar diomongin. Biar diomongin fitur spatial. Cuma ini mewah sih. Mewah. Ini mewah. Premium banget. Chargingnya juga. Ya lah taruh gitu, track langsung. Packaging premium, semua premium. Nggak jelek kok. Nggak, ini nggak jelek. Terutama kalau kalian suka sama fitur-fitur ekstranya. Iya. Itu kayak mau review ini aja kayaknya aduh banyak banget nih mesti di obrak-abrik ya sebanyak itu fitur. Saya tidak punya waktu buat review ini, gila banyak banget ini. Ini banyak banget fiturnya, gila. Tapi again ya ini barang audio jadi pasti balik lagi ke suara. Oh iya ada satu lagi, ingat ininya eartipnya. Yang lain ngasih eartip 3 kan? 3 size. Oh iya ini 4 size. 4. Untuk pertama kalinya gue nggak perlu pakai eartip terbesar. Gue pakai L-nya cukup. ML gitu. Iya, kan ada L, ada XL. Kalau nggak salah gitu ya. Atau XL dan XXL. Pokoknya gue nggak usah pakai yang paling gede aja. Iya. Akhirnya gue nggak perlu pakai yang paling besar. Akhirnya. Next apa lagi nih? Next kita bahas yang ANC dulu kali ya sekalian. Iya, itu ANC juga, semuanya juga ANC. Ini ada Sony XM5 flagship tahun lalu sama Bose Quiet Comfort Ultra. Kenapa lu track dua-duanya gitu? Apa? Dua-duanya lu anggap saling beradu gitu ya? Enggak, karena belum ada yang ANC-nya kayak mereka berdua. Oh iya. Kalau ANC iya sih kalau ANC. ANC-nya dulu ya kita bahas karena ANC-nya Bose yang Ultra ini jauh lebih kedap lagi dari yang ini. Lebih kedap dari biasa. Ini Earbuds Ultra. Iya. Kedap banget. Kalau Sony ini nyantai, dia tetap kedap tapi nggak seagresif Ultra lah. Jadi kayak nggak terlalu pengang, lebih kayak nyantai aja gitu. Cuma karena dia ear tipsnya foam, jadinya lebih ketutup lagi treble-nya.
Jadinya ngebantu isolasinya lebih oke. Cuma mikrofonnya. Iya, dua-duanya sih. Nah, dua-duanya sih. iya. Yang ini lebih bergema, yang Bose yang bergema, yang ini ada hissnya gitu. hissnya sama ada gate-nya tuh. Ada gate-nya kerasa banget gara-gara ada hissnya di belakang tuh berasa banget gate-nya. Nggak jelek. Cuma ya bukannya yang tidak bisa dipakai, cuma kedengeran banget. Kedengeran kalau udah di tempat rame yang apalagi semakin rame. Jadi banyak kesalahan yang review adalah nggak di tempat yang rame, ya kan? Ya salah juga pakai TWS di tempat rame. Iya, tapi kan kadang-kadang buat meeting. Iya, buat meeting, taruh begitu. Nah, tempat rame meeting. Nah, ini kekacauannya justru terjadi di tempat yang rame. Dan salah kaprahnya orang itu, gue pakai di kafe tetap suara orang lain masuk. Nah, sebenarnya memang suara TWS itu didesain noise reduction itu buat enhance suara manusia. Iya. Jadi kalau yang berisiknya adalah suara kendaraan, kayak waktu gue tes mikrofonnya di Bundaran HI, masih lebih dominan suara gue dibanding kendaraan. Iya. Cuma ketika ada manusia lain, karena dia disuruhnya deteksi suara manusia, ya tetap masuk suara orang lain. Tapi gue pernah nemu ada satu brand yang memang spesifik dia naruh mic di luar buat kendalin suara manusia yang ada di luar. Jadi dia bedain mana suara manusia yang bukan jauh yang ya, penggunanya. Usernya ya. Iya, justru ditekan suara itunya jadi hilang. Jadi ada orang ngomong di sebelah, hilang suaranya. Lupa waktu itu tipenya apa sih, brandnya apa? TWS. Bukan, waktu itu bukan. Itu headphone kecil gitu, headphone di luar gitu. Itu suara orang ngobrol di sebelah hilang. Jadi kita udah mulai ke arah situ tuh. Terus kemarin laptopnya Acer ya Gun ya, yang pakai 3 atau 4 mikrofon. Jadi open kebuka begini, di belakangnya laptop tuh orang lagi ngobrol, hilang suaranya. Hilang suaranya. Dan itu bahkan bukan di TWS, di laptop doang. Itu berarti manfaatinnya directional. Iya, dari saya dimanfaatin dia, jadi benar-benar bisa tahu mana yang di luar, mana yang di sebelah sana, mana yang di dalam. Iya. Di luar jangkauan ini udah nggak ketangkep. Iya, makanya untuk mikrofon kayaknya para TWS ini masih punya PR yang panjang ya. Masih. Karena kita ngeliat ada teknologi yang bisa nyampe ke situ. Mungkin suatu hari bisa. Iya, mungkin dalam waktu dekat bisa. Nggak heran, soalnya kan ini sudah membaik nih mikrofon ini. Ini kodeknya aptX. Itu aptX ya. Ini harus LDAC. Ini harus. Karena Sony. Sony bikin LDAC. Custom EQ, ANC segala macam ada ya. Ini juga punya Spotify tab saya ingat gue. Jadi dia bukan cuma ganti lagu tapi bisa ganti playlist. Kalau yang Bose ini Snapdragon banget. Bagus. Ya chipnya pun chip Snapdragon dalam situ. Iya. Anda mau cari handphone harus Snapdragon. Nah ini TWS harus Snapdragon. Ini. Kalau enggak Sony jomplangnya enggak ada aptX adaptif. Iya. Dia langsung jomplangnya jauh. Ya tapi tone suara sih enak banget sih. Dua ini enak banget. Ini enak banget. Kita bicara kalau buat dengerin musik udah luar biasa lah. Terus ada apa lagi kita? Ini dulu deh. Oke. Sennheiser Momentum True Wireless 4 sama kayak yang adanya ini ada kayak baterai protection mode juga. Tapi ini kan levelnya drivernya lebih keren lagi kalau yang ini. Sennheiser dia bilangnya True Response Transducer. Jadi si dynamic driver itu geraknya lumayan lebih cepat lah daripada dynamic driver pada umumnya. Kalau driver itu lebih cepat, biasanya lebih detail. Iya. Ini ya artinya bagus, detail separasinya kayak kontras banget. Kalau lu merem terus dengerin lagu yang rame instrumennya, kedengeran jelas kayak ini trompet. Kebelah-belah satu ya. Itu untuk ukuran TWS ini separasinya bagus. Sama punch-nya itu tadi gue bilang juga gebukannya cepat dan punchy banget juga. Ini suaranya bagus tapi tidak diiringi dengan mikrofonnya itu. Sennheiser tolong. Malah yang True Wireless 3-nya lebih bagus mikrofon dari yang 4. Oh iya, yang sebelumnya lebih bagus. Sebelumnya lebih bagus, cuma banyak errornya. Kalau yang ini tidak error sih so far gue pakai. Cuma ya mikrofonnya sayang banget. Mikrofon masih banget. Udah diupdate firmware. Oh itu yang tiba-tiba bisa hilang sendiri suaranya, tiba-tiba tenggelam gitu suaranya. Gak ada high-nya gitu lah. Oke. Tapi ini ANC-nya udah mulai kayak Sony XM5. Udah mulai ya. Udah mulai. Ya emang Sennheiser kayaknya fokusnya di suara banget sih. Di suara dulu, kenikmatan untuk dengerin musik. Kalau nggak peduli dengan mikrofonnya sih ini buat instrumen bentuk kacang. Bagus juga warnanya bronze. Keren sih, beda. Oh, ada bronze, ada grey, ada white. Tapi bronze tuh kayak wah mewah. Dan kalau ngelihat case-nya tuh selalu wow. Denim. Iya, selalu gitu, keren selalu. Ini tapi menyerap air dikit. Bekas itu kalau ya. Agak PR. Oke, next kita ada apa lagi nih? But not least yang gue juga rankingin setelah Sennheiser gue rankingin nomor satunya di kitab audio gue sih ini. Oh ini ya. Ini Samsung kenapa bisa datang? Kenapa bisa datangnya dari handphone? Brand handphone hebat sih.
Iya, datang dari brand handphone. Ini luar biasa sih, bisa datang dari brand handphone. Ini Samsung Galaxy Buds 3 Pro ya. Iya, Grey, Buds yang 3 white. Pro. Ini white ya. Bener nih kita bawa barangnya. Ini satu grey, satu white. Iya, gua harus white soalnya kebagiannya white dari awal. Ini udah lengkap lah, udah kayak TWS yang teknikalitasnya paling bagus yang pernah gua dengerin. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nggak hobi audio, teknikalitas itu apa sih? Faktornya itu bukan cuma tuning, bukan cuma kayak bass, treble, tapi ada kayak imaging dan separasi, keluasan soundstage-nya. Ini kayak rasanya nyiprat keluar kepala lah, suaranya bagus. Ini merusak sih sebetulnya. Gue nggak boleh sering-sering pakai ini deh. Bener. Unik banget. Soalnya ekspektasi ketinggian jadinya gitu loh. Tiba-tiba lebar gitu. Lebar jauh. Unik. Tiba-tiba dia lebar. Kayak kalau ada yang nyanyi ataupun metik gitar ataupun niup trompet tuh kayak rasanya sampai ke luar kepala. Itu juga belum nyala spatial dan lain. Belum ada spasial segala macam. Drivernya pakai satu dynamic, satu planar, dan planar itu yang bikin high frekuensinya bagus, jernih banget. Dan ini bisa custom EQ ya dibanding Buds. Iya, ini yang satu-satunya bisa custom EQ. Buds 2 Pro belum bisa. 2 Pro juga belum kan. 3 Pro-nya yang udah bisa. 3 Pro udah bisa custom Padahal EQ. cuma custom doang. Buds 2 Pro dibisain juga bagus ya. Tinggal update sebenarnya bisa. Sebetulnya sih buat gue yang ngikutin apa yang terjadi di jajarannya Samsung, jujur aja sebelum Buds 2 Pro datang gue nggak suka. Suaranya nggak gitu oke gitu buat gue. Gini banget sih, gini banget. Begitu Buds 2 Pro datang, ini akhirnya nih ada yang beres. Apa perasaan gue doang apa enggak? Ternyata banyak yang suka juga. Cuman banyak yang nggak bisa di style. Custom EQ nggak ada. Terus gue ngerasa kok, ini kok ya kecil sih, emang enak dipakai. Cuman kok ininya agak kurang, stagingnya nggak, kurang lah gitu. Begitu datang ini, terus terang yang pertama gue dapat, gue tidak bisa merasakan enaknya. Lu juga nyobain kan unit yang pertama kali didapat? Ya kenapa nih gitu? Ternyata memang ada masalah sama unit pertama. Sama unit awal ya, bukan cuma. Banyak orang nggak cuma ini, tapi unit pertamanya ada masalah. Tapi yang gue appreciate banget, Samsung tidak melanjutkan penjualan unit pertama, bahkan nggak dimulai unit pertamanya. Di hold. Cukup lama di holdnya beberapa minggu sampai akhirnya diberesin semua, baru dimulai di penjualannya. Deliverynya kan ditunda ya, baru dirilis ya, baru ini setelah ditukar nyobain. Nah ini baru bener. Kita ketemu lagi ya. Sama nggak? Oh sama gitu. Pertama kali kok gini sih? Kenapa mesti di EQ banget sih kayak gini? Terus pas coba lagi, ini baru nice. Kalau lu suka part apa tadi ya, imagingnya segala macam ya? Ya itu teknikalitas TWS yang mulai hebat banget sih. Punya 2 driver, 1 planar, 1 DD, dan ya terang, jelas, jernih banget gitu. Iya. Terus juga mikrofonnya juga udah bagus, udah nyerempet edifier juga mikrofonnya. Mikrofon yang gua nggak nangkep itu ya, dari mikrofon ini gue pernah sekali sebelah lagi dangdutan. There's nothing wrong about that ya. Orang dangdutan emang lagi perayaan, lagi nggak tahu kawinan apa gitu ya. Kan terus-terusan dangdutan kan. Lagi nelpon. Kebetulan nelpon lagi di atas nelpon. Jadi kedengaran banget dong. Terus sebentar, kenapa yang gue ajak nelpon masih bisa nyaut ya? Gue pindah tempat. Sebentar, lu dengar apa nggak sih di belakang gue? Enggak, suara apa? Lah gue aja keganggu. Kan gue denger langsung ya gitu. Gue aja keganggu gitu. Waduh, hilang ya suara di belakangnya ya. Gue juga pakai ini waktu tes di Bundaran HI, kendaraan lewat barengan sama edifier ini juga kurang lebih mereka gue bisa katakan sekelas lah. Mungkin orang lebih prefer ini sedikit karena lebih clean. Tapi ini juga udah usable banget. Ini nggak bright ya suaranya. Jadi untuk kejelasan nggak segitu hebatnya. Cuman ya itu dia bisa motong suara di belakang, keberisikan di belakang sampai ke musik hilang. Dan nggak ada gate. Nggak berasa ada gating-gatingnya, nggak ada. Nggak ada. Bagus banget, sama transparansinya juga. Alamat transparansi. Ini gue bilang kalau bos AEC-nya kedap banget, ini transparansinya lolos banget. Lu berani banget sih pakai ini sambil nyetir tuh, berani banget. Walaupun jangan ya, tapi sebetulnya gue nyoba sebentar. Iya bener bisa ya sebetulnya. Kayak gak pakai TWS, cuma ada nyantel aja di sini saya gitu. Tapi kedengeran kemana-mana, walaupun sebenarnya enggak. Tapi kayak kalau mau dipakai buat traveling enak banget. Dengan satu masalah,
harganya segini kan. Ini berapa sekarang sih? 3 jutaan ya. 2,9. Sempatnya itu 2,9 ya. Ya sebetulnya ini harganya nggak terlalu mahal juga buat apa yang bisa dikasih sama dia gitu. Maka kekurangannya ada beberapa untuk mungkin yang user bukan pakai handphone. Nggak pakai Samsung spesifik, nggak pakai Samsung. Jadi nggak pakai kodeknya belum SSC, iya. Multipointnya belum bisa antar. Ya multipoint dia nggak bisa bareng-bareng. Nggak bisa bareng-bareng. Kalau device Samsung, wah kalau device Samsung sih dia pindah-pindah, cepluk pindah gitu. Asal dia satu account aja, itu begitu dibuka sana tak dia pindah. Ya cepet ya. Cepet banget. Pakai 2 handphone gitu, kadang-kadang nyambung ke sana gitu. Lagi dengerin sini, lagi dengerin musik di sana, terus lupa atau buka IG di handphone yang satu lagi. Cerek pindah dia lah. Yang bunyi IG, oh iya bener tadi, gitu. Saking cepatnya dia pindah gitu. Tapi di AAC dia juga udah bagus kok. Sama kayak di Bose nih 2 jutaan. Iya, AAC bagus, iya. Ini memang upayanya Samsung untuk mengunci orang dalam ekosistem. Nah, ini kerasa banget ini. Ini upaya dia untuk mengunci orang masuk dalam ekosistemnya dia tuh. Juga. Iya, latensinya pas otomatis. Di Samsung sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah di Samsung. Pas di AAC di HP lain tuh wah lumayan juga. Iya, begitu dia masuk AAC ya udah latensi ya udah, situ terima aja. Kan kayak bilang gini, suka kan? Tahu dong mesti beli apa HP-nya. Jauh amat ya. Iya sih, nggak gitu juga. Gitu. Cuma kalau ini tetap kita bahasnya karena TWS itu adalah sebenarnya earphone aja, jadi ya kita bahas tetap suaranya dulu. Tetap suaranya dulu, iya. Gitu, fitur-fiturnya ya mungkin dikesampingkan, tapi ya tetap jadi bahan pertimbangan sih. Ya ini kelemahannya adalah ini spesialis kalau kalian punya HP Samsung, juara dia udah nih. Juara banget. Saya bingung kalau kalian pakai HP Samsung nggak beli ini. Untuk di budget yang untuk di budget, iya masih oke. Tapi oke sih. Tapi kalau udah di atas 2,5. Gue bingung nggak nyari ini. Ya, lebih worth it sih. Lebih worth it ambil ini. Gue bingung kenapa nggak ngambil ini. Soalnya mau dipakai buat kerja enak. Mau dengar musik iya. Spatial buat ini. Iya buat juga oke. Spatial juga. Iya berasa megah banget gitu. Makanya itu gue nggak. Lu pakai S24 Ultra terus. Nah, tapi gue bukan penyuka spatial sebenarnya. Cuma emang hebat, spatialnya bagus. Tapi gue pakai di default. Soundstage juga udah megah banget. Iya. Ini salah satu yang Samsung luar biasa. Terusin, jangan diberhentiin. Awas aja yang berikutnya turun. Cuma banyak yang kecewa karena bentuknya jadi tangkai. Saya termasuk. Ya. Saya berharap Buds 2 Pro ini jadi seperti itu. Ya itu kalau itu udah preferensi ya. Karena singkat aja kalau dari setelah banyak obrolan sama followers itu sebenarnya ada 4 tipe orang pakai TWS. Oke. In-ear bentuk tangkai, in-ear bentuk kacang, open ear buat olahraga, sepedahan, atau half in-ear yang gak ada karet tips. Oh, half in-ear, AirPods banget. AirPods yang non-pro ya? Yang non-pro ya, AirPods non-pro gitu kan, AirPods banget. Oke, kalau gitu ini yang kita kasih lihat hari ini adalah pilihan kita berdua, kita udah sepakat. Ya, yang kita punya juga aja. Yang kita punya juga ya, kita sepakat. Bukan berarti kalau TWS yang kalian punya nggak ada di sini kita bilang busuk TWS lo. Enggak gitu. Nggak gitu. Kita juga punya keterbatasan. TWS tuh luar biasa banyak. HP itu kalah banyak sama TWS. Nah benar, setiap minggu ada aja. Kalau TWS tuh ada terus, ada lagi. Jadi ya kalau nggak kepilih ya berarti kelewat dari kita. Simple. Itu sebabnya gue ngajak dia kenapa? Ya dia lebih banyak ngelihat, dia aja masih bisa kelewat sebenarnya. Nah, dia masih bisa kelewat. Dia aja yang gue bawa belum tentu semuanya nih. Belum tentu semuanya gitu. Tapi paling nggak yang kita bahas hari ini itu bisa jadi acuan buat kalian-kalian. Nah kalau misalnya kalian mau ngecek listnya ada di bawah listnya, dicek di bawah situ. Itu ada listnya. Nah, di situ ada listnya nanti ya. Tinggal dicek aja di situ. Kalian bisa lihat langsung ke store-nya juga bisa dilihat nanti. Yang penting sekarang kita udah kasih acuan dulu buat kalian ya. Kalau misalnya kalian mau dengerin satu persatu, Nanda banyak bikin juga kan harian. Ya kan? Banyak bikin setiap hari. Tinggal dicek tempat dia. Sayangnya YouTube-nya belum kenceng nih. Diusahakan. Gitu. Dan kalau misalnya nih dari kalian ada yang rasanya wah ini juga bagus nih gitu, nggak usah nanya ya,
yang ini kenapa nggak dipilih bang? Ini nggak dipilih karena kita nggak milih aja atau nggak punya gitu ya, nggak sempat nyoba, nggak sempat menilai gitu ya, atau kelewat gitu bisa jadi, bisa macam-macam tapi nggak kepilih aja gitu. Jadi yang paling benar adalah kok ini bagus juga bisa begini, tulis di kolom komentar. Nah, yang ini bagus bang, ini juga oke nih, tipenya ini saya suka karena begini, fiturnya begini. Tulis aja di bawah. Ya nggak usah baper kalau nggak kepilih di sini. Bukan berarti punya kalian busuk, tidak sama sekali. Itu kan ya kebetulan aja nggak kepilih sama kita. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di rekomendasi apa nih? Gadget berikutnya. Rekomendasi gadget audio berikutnya. Oke, see ya.